Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 pada pokok bahasan nilai mutlak dengan sub pokok bahasan persamaan nilai mutlak menggunakan definisi. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita ikuti penjelasan materi berikut ini. Setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan persamaan nilai mutlak dengan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kali ini kita akan belajar menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kita akan mengingat kembali bentuk umum nilai mutlak. Untuk f(x) dan g(x) fungsi dalam variabel x, nilai mutlak dari f(x) sama dengan c dengan syarat C harus lebih besar dari 0 atau C-nya harus positif. Bentuk umum yang kedua adalah ruas kiri dan ruas kanan, keduanya adalah merupakan nilai mutlak, jadi pasti positif. Bentuk yang ketiga, mutlak dari f(x) sama dengan g(x), karena di sini g(x)-nya itu belum tentu positif, maka di sini disyaratkan g(x) juga harus positif. Kita akan mengingat kembali definisi nilai mutlak yang sudah ada di video sebelumnya. Untuk mutlak AX plus B itu didefinisikan, yang pertama adalah AX plus B jika AX plus B itu lebih besar atau sama dengan 0. Definisi yang kedua adalah bernilai negatif AX plus B jika AX plus B kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Mutlak AX ditambah B sama dengan C. Jadi AX plus B sama dengan C atau min AX plus B sama dengan C. Dari sini ini bisa masing-masing dikali dengan negatif sehingga negatifnya bisa berpindah ke ruas kanan, ya. Sehingga diperoleh AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Ini digunakan untuk menentukan persamaan nilai mutlak dalam bentuk yang seperti ini, ya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 3 dikurang 6 sama dengan 2. Yang B, mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan 4. Yang kedua, tentukan nilai X dari 5 ditambah dengan mutlak X ditambah 2 sama dengan 2. Yang B, negatif 2 dikali dengan mutlak X dikurangi 5 sama dengan kurang dari 4. Kita masih tetap menggunakan bentuknya tadi, jadi kalau ruas kanan dan ruas kiri harus keduanya bernilai positif. Mari kita selesaikan contoh berikut ini. Yang pertama, nomor 1A adalah mutlak X ditambah 3 dikurangi 6 sama dengan 2. Karena ini bentuknya belum menjadi bentuk yang asal, ya. Di sini bentuk ini bisa kita rubah, ya, supaya nanti ruas kiri dan ruas kanan pasti positif.
ya. Berarti yang negatif 6 kita kumpulkan ke ruas kanan sehingga didapat ruas kirinya adalah mutlak X ditambah 3 sama dengan 2. Kemudian di sini negatif 6 kita pindah ya, masing-masing ditambah dengan 6. Kalau ini ditambah dengan 6 kan habis, ini ditambah 6 ya. Sehingga didapatkan mutlak X ditambah 3 sama dengan 8. Ini sudah menjadi bentuk baku pada nilai mutlak, pada persamaan nilai mutlak. Kalau sudah seperti ini bisa menggunakan cara definisi atau bisa menggunakan konsep jarak seperti pada video sebelumnya ya. Karena untuk yang video ini ada dengan menggunakan definisi, maka kita akan gunakan definisi yang tadi ya. Jadi kalau ada mutlak X ditambah 3 sama dengan 8, berarti hasilnya adalah X plus 3 sama dengan 8 atau X plus 3 sama dengan min 8 ya. Ini cara menyelesaikannya ya. Ini kalau dengan menggunakan cara definisi. Kita lanjutkan, kita cari nilai X nya. X sama dengan, kalau di sini kita pindah ke ruas ini ya, atau supaya 3-nya habis maka masing-masing ditambah dengan min 3, berarti hasilnya adalah 8 min 3 plus 3, kalau pindah ke sini jadi min 3. Atau yang di sini berarti X sama dengan min 8, ini 3 kita kumpulkan di sini jadi min 3. Sehingga X-nya sama dengan 8 dikurangi 3 adalah 5. Atau X sama dengan min 8 min 3 berarti min 11 ya. Jadi nilai X-nya kalau ditanyakan penyelesaiannya berarti nilai X-nya adalah 5 atau negatif 11. Karena di sini tadi yang ditanyakan himpunan penyelesaian ya, pada soal tadi kan himpunan penyelesaian, maka kalau menuliskan himpunan penyelesaian berarti nanti harus ada kurung kurawalnya ya, ini pakai kurung kurawal namanya. Kemudian nulisnya dari yang terkecil, ini 5 dengan min 11 berarti kita tulis dulu min 11,5. Ini kalau dalam bentuk himpunan penyelesaian. Kemudian yang B, mutlak 2x min 6 sama dengan 4 ya, karena bentuknya sudah ruas kiri nilai mutlak, yang ruas kanan juga sudah positif, maka langsung saja dengan menggunakan definisi berarti hasilnya adalah 2x min 6 sama dengan 4 atau 2x min 6 sama dengan min 4 atau negatif 4. Kita lanjutkan, kita selesaikan. 2x sama dengan 4, negatif 6-nya kita kumpulkan di sini berarti menjadi plus 6. Kita lanjutkan, ini berarti X sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 ya. 2x sama dengan 10, maka X sama dengan 10. 2-nya ini karena kali dipindah ke sini jadi bagi ya, atau supaya 2-nya habis maka dibagi 2. Masing-masing dibagi 2, ini dibagi 2, tinggal X yang di sini bagi 2, 10/2. Jadi X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau kita tuliskan ini langsung ya. Ini dibaca atau 2x sama dengan negatif 4, yang di sini negatif 6-nya kita kumpulkan ke ruas kanan menjadi ditambah 6. Berarti 2x sama dengan negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Jadi X sama dengan
2 ini pindah jadi per 2, X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 1 untuk memenuhi nilai mutlak ini ya. Karena di sini ditanya himpunan penyelesaiannya, maka kita menulisnya di dalam kurung kurawal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Kita tuliskan dalam bentuk komanya. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai X dari AB. Kita selesaikan dulu nomor 2A. 5 ditambah dengan mutlak X ditambah 2 sama dengan 2. Di ruas kiri di sini ada angka 5 yang tidak di dalam mutlak, maka kita kumpulkan saja ke ruas kiri. Jadi yang ruas kiri tinggal mutlak X plus 2 sama dengan 2, 5-nya dipindah ke ruas kanan, dikumpulkan jadi min 5. Jadi hasilnya adalah mutlak X ditambah 2 sama dengan negatif 3. Ingat pada bentuk umum nilai mutlak tadi ya, ruas kiri dan ruas kanan harus positif. Karena pada ruas kiri ini negatif 3, berarti kan kurang dari 0. Karena ruas kanan kurang dari 0, maka mutlak ini tidak mempunyai penyelesaian. Karena ruas kanan atau negatif 3 itu kurang dari 0, jadi 5. Jadi mutlak X ditambah 2 sama dengan negatif 3 tidak mempunyai penyelesaian. Tidak mempunyai penyelesaian. Kalau misalkan kok dituliskan himpunan penyelesaiannya, itu berarti himpunan kosong ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian kita lanjut soal yang 2B. Negatif 2 dikali dengan mutlak X min 5 sama dengan negatif 4 ya. Karena di sini ada nilai negatif 2 yang di luar nilai mutlak ya, maka kita kumpulkan saja ke ruas kanan. Jadi yang ruas kirinya tinggal mutlak X dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Karena ini dikali ya, pindah ke sini jadi dibagi. Jadi mutlak X dikurangi 5 sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, sekarang karena di sini sudah nilai mutlak itu pasti positif, kemudian ruas kanan juga positif, maka ini bisa dicari nilai X-nya dengan menggunakan konsep jarak bisa, atau bisa dengan menggunakan definisi. Sekarang kita pakai yang definisi. Berarti definisinya ada 2, yaitu X dikurangi 5 sama dengan 2 atau X dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Nah, di sini ini atau ini ya. Jadi nilai X sama dengan 2, negatif 5 kita kumpulkan di sini menjadi ditambah 5. Jadi nilai X-nya sama dengan 7. Atau yang ruas kanan, yang ini kita selesaikan, X sama dengan negatif 2, negatif 5 kita kumpulkan di sini menjadi, kita pindah ke ruas kanan menjadi ditambah 5. Jadi X-nya sama dengan 3 ya.
Kalau sudah, karena di sini tidak diminta himpunan penyelesaiannya ya, ditanyakan nilai X-nya, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Latihan ya, untuk mengerjakan latihan ini ya, supaya anak-anak lebih paham dalam memahami materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya maupun sekarang ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu tentukan himpunan penyelesaiannya dari ini dengan menggunakan definisi ya. Kemudian yang untuk nomor 2 ini dicoba menggunakan konsep jarak, yaitu seperti pada video sebelumnya itu ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerjakan dengan benar. Demikian pembahasan materi pada video hari ini. Semoga anak-anak belajarnya diberi kemudahan dan nantinya menjadikan ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.